Kemarin gue udah ngoceh panjang lebar soal boncosnya kredit motor. Gue udah kasih lihat hitungan matematikanya. Ruginya di mana? Bunganya sejahat apa? Jelas banget kan? Tapi masih banyak yang bebal dan tetap hobi nyekek leher sendiri pakai utang. Jawabannya sebenarnya simpel. Mental lo itu sebenarnya udah dikepung. Kuping lo tiap hari udah panas dicekokin mantra sakti dari lingkungan lo. Mulai dari tetangga, temen, bibi, paman, bude, bini, orang tua, janda sebelah. Atau jangan-jangan diam-diam lu sendiri juga mikir gini. Bro, hari gini kalau nggak nekat utang, lu nggak bakal punya barang. Atau yang logikanya lebih ajaib lagi. Mending nyicil sekarang lah, kalau nabung mah susah. Keburu tua baru kebeli. Sumpah itu kalimat paling konyol banget. Dengerin gue baik-baik, itu bukan nasihat bijak. Itu doktrin kemiskinan yang dibungkus rapi biar lu ngerasa aman. Dan hari ini gue bakal bongkar kenapa pola pikir gak hutang gak punya barang itu sebenarnya cuma trik sulap. Biar lu sukarela nyerahin duit gaji lu ke sistem seumur hidup. Coba deh kita melek dikit lihat realita di lapangan. Lu tahu nggak? Data terbaru bilang hampir 70% orang di negara ini tabungannya nol, kosong melompong. Tapi kocaknya di saat yang sama penggunaan pay later sama kredit konsumtif malah meroket gila-gilaan sampai 40%. Ini kan ajaib banget bro. Katanya nggak punya duit, katanya gaji pas-pasan. Tapi kalau buat nyicil barang, duitnya mendadak ada. Ini bukti kalau lu sebenarnya bukan miskin-miskin amat. Masalahnya bukan di nominal gaji lo, tapi di software otak lo yang udah dihack sama sistem. Lu digiring pelan-pelan buat percaya kalau hidup keren itu ya harus nyicil. Lu kerja pagi pulang malam, kena macet, dimarahin bos. Sebenarnya buat siapa? Buat diri lo? Bukan. Lu cuma jadi sapi perah yang tugasnya mastiin keuntungan bank tetap stabil. Sementara masa depan lu sendiri dibiarin sekarat. BTW, abis video ini, lu mau gua bedah topik apa lagi? Coba lu tulis topik request lu di kolom komentar sekarang. Komentar yang paling banyak like-nya, itu yang bakal gua sikat di video minggu depan. Tapi kalau kopinya masih ada. Udah komen? Oke, sip. Sekarang balik fokus. Kita bedah pakai logika, kenapa otak lu bisa konslet parah kalau disuruh milih antara kredit atau nabung. Sekarang gini deh, kita ngomong pakai akal waras, nggak usah baper. Banyak kan dari lu yang sering ngeles, bang gaji gua pas-pasan, boro-boro nabung buat makan aja Senin Kamis. Oke, alasan lu gua terima, masuk akal. Tapi giliran ada sales nawarin motor baru atau HP keluaran terbaru dengan promo DP 0 rupiah bawa pulang sekarang, tiba-tiba simsalabim, ruang di gaji lu mendadak tersedia. Tiba-tiba lu jadi sanggup ngisihin ratusan ribu bahkan sampai 1,5 juta per bulan. Kocak gak tuh? Ini bukti kalau sebenarnya duit lu ada. Masalahnya cuma satu, lu lebih rela setor duit ke orang lain daripada nyimpen buat diri lu sendiri. Masih ngerasa untung? Sini, gua ajak lu berhitung pakai matematika anak SD. Gua kasih catatan dulu ya. Angka ini hitungan kasar, bisa beda dikit tergantung domisili lu, tapi pola boncosnya sama di mana-mana. Katakanlah lu ngebet banget pengen motor matic bongsor sejuta umat biar pas pulang kampung kelihatan sukses. Harga cashnya anggaplah di kisaran 33 juta rupiah. Terus datanglah sales dengan senyum manis nawarin, tenang mas, ambil kredit aja, DP cukup 3 juta, angsurannya ringan kok, cuma 1,5 jutaan, tenor 3 tahun, 35 bulan. Dengar kata cuma 1,5 juta, lu langsung ijo matanya. Padahal coba lu keluarin kalkulator HP lu sekarang. Coba lu kalikan, 1,5 juta dikali 35 bulan. Hasilnya sekitar 52 sampai 54 juta rupiah. Terus tambah DP yang udah lu setor di awal 3 juta. Total duit yang keluar dari dompet lu buat motor itu tembus 55 sampai 57 juta rupiah. Lu perhatian angkanya baik-baik. Harga asli barang 33 juta. Lu bayar 57 juta. Selisihnya lebih dari 20 juta rupiah bos. Lu sadar nggak? Uang 24 juta itu hangus, hilang, jadi asap. Lu bakar cuma-cuma buat ngasih makan leasing. Harga disiplin lu mahal banget bro, sampai puluhan juta. Padahal duit 24 juta itu kalau lu sabar dikit bisa buat beli satu lagi motor matic bekas, bisa buat modal nikah, atau bisa jadi dana darurat biar tidur lu nyenyak.
Tapi karena lu nggak sabaran, lu rela buang duit segitu banyak cuma demi gengsi sekarang. Dan yang bikin gua makin geleng-geleng kepala, selama 3 tahun itu lu bayar dengan sangat disiplin. Lu nggak pernah telat karena takut motor ditarik debt collector. Artinya apa? Mental disiplin lu itu sebenarnya ada. Lu itu sebenarnya mampu. Cuma sayang, disiplin lu dipakai buat memperkaya leasing, bukan buat memperkaya diri lu sendiri. Sadar nggak sih lu lagi dimainin sistem? Bunga kredit konsumtif itu daging wagyu buat mereka, tapi racun buat dompet lu. Makanya proses ngutang itu dibikin gampang banget. Approval 5 menit cair. Giliran beli cash sering dipersulit. Dibilang stok kosong lah, harus inden lah. Kenapa? Ya jelas lah. Kalau lu beli cash, mereka nggak dapat untung 24 juta dari kepolosan lu tadi. Jadi bro, stop bilang hutang itu solusi. Hutang konsumtif itu bukan solusi. Itu kerja Rodi gaya baru. Kalau semua barang lu beli pakai kredit, slip gaji lu itu udah bukan milik lu lagi. Itu cuma numpang lewat doang di rekening, terus langsung disetor ke majikan asli lu, bank dan leasing. Terus kalau lu udah sadar lu lagi dikerjain sistem, lu mau ngapain? Diem doang, nyerah, atau mau nangis di pojokan? Jangan konyol lah. Lu cuma perlu ganti strategi main lu. Gua kasih strategi yang bisa lu lakuin detik ini juga. Nggak peduli gaji lu UMR atau 2 digit. Jurus pertama, bajak disiplin lu ke RDPU, jangan langsung ke emas. Tadi kan kita udah sepakat, lu punya disiplin bayar cicilan. Nah, paksa disiplin itu buat bayar ke diri lu sendiri. Potong di awal, auto debit. Tapi ingat, jangan asal taruh. Banyak yang salah kaprah, mentang-mentang mau tobat kredit, langsung semua duitnya dibeliin emas. Stop, jangan konyol. Lu ingat video gua sebelumnya soal emas. Emas itu instrumen jangka panjang bos. Ada selisih harga jual beli, spread, yang bikin lu rugi kalau dijual dalam waktu dekat. Posisi lu sekarang kan baru mau mulai nabung. Artinya dana darurat lu masih nol. Kalau lu beliin emas semua, terus bulan depan lu butuh duit mendadak, lu bakal terpaksa jual emas itu dalam posisi rugi. Niat untung malah buntung. Jadi buat lu yang baru mulai, lempar duit cicilan masa depan lu ke instrumen yang liquid, gampang cair, dan minim resiko. Opsinya jelas, RDPU atau bank digital atau deposito. Kenapa RDPU? Karena grafiknya kayak tangga, naik dikit-dikit tapi pasti. Gak ada drama harga anjlok, pajaknya rendah dan bunganya di atas tabungan biasa. Fokus lu sekarang adalah membangun kebiasaan dan ngumpulin dana darurat dulu. Nanti kalau RDPU lu udah gendut, dana darurat udah aman minimal 6 kali pengeluaran, baru lu boleh upgrade level ke emas buat jangka panjang. Jangan loncat kelas kalau kakinya belum kuat. Paham? Jurus kedua, lawan mantra ajaib pakai kalkulator. Ini senjata rahasia lu kalau orang tua, bini, laki lu atau temen lu mulai ngoceh. Alah, kredit aja motornya, cicilannya ringan kok, semua orang juga gitu. Jangan debat pakai emosi alias urat leher, percuma, mereka nggak bakal dengar. Debatlah pakai kalkulator dan hitungan horor yang barusan gua bahas. Tunjukin selisih angkanya di depan muka mereka. Bilang gini, Mah, Yang, Bro, lihat nih, harga motornya 33 juta. Kalau kredit, total kita bayar jadi 57 juta. Kita bakal bakar uang 24 juta cuma buat ngasih makan leasing. Terus tanya balik ke mereka, lu rela duit 24 juta hilang gitu aja jadi asap? Padahal duit segitu bisa buat renovasi rumah, modal usaha, atau dana darurat. Biasanya nih, kalau orang kita udah dihadapin sama angka kerugian puluhan juta, argumen mending kredit bakal langsung rontok. Kenapa? Karena mental orang kita itu lebih takut rugi daripada pengen untung. Manfaatin celah psikologis itu. Jurus yang terakhir, terapkan puasa gaya atau aturan 30 hari. Ini khusus buat lu yang gajinya pas-pasan, tapi seleranya selangit. Kalau lu lagi pengen banget beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, kayak HP baru, sepatu hype, atau barang hobi, tahan. Tunggu 30 hari. Kalau setelah 30 hari lu masih pengen, dan lu punya duit cashnya, silakan beli. Gua ikhlas. Tapi gua jamin 90% keinginan lu bakal hilang di hari ke-10. Kenapa? Karena itu bukan butuh bos. Itu cuma lapar mata atau FOMO gara-gara lihat story temen. Ingat satu hal, barang yang lu beli pakai hutang itu sebenarnya belum jadi milik lu. Lu cuma nyewa gengsi dengan bunga yang mahal.
Mulai sekarang, kalau nggak sanggup beli cash atau seenggaknya nabung dulu, berarti lu emang belum levelnya punya barang itu. Telan aja fakta pahit itu, biar lu cepat sadar dan cepet kaya beneran. Bukan cuma kaya-kayaan. Gak usah banyak alasan lagi. Gua ngomong pedes gini bukan karena gue benci sama lu. Justru karena gue capek lihat lu kerja banting tulang siang malam, tapi hasilnya cuma numpang lewat doang di rekening. Dunia ini kejam bos. Industri keuangan, iklan, leasing, mereka semua punya tim marketing jenius yang tugasnya cuma satu. Bikin lu ngerasa kurang kalau nggak belanja dan bikin lu ngerasa aman kalau nyicil. Mereka pesta pora di atas ketidaktahuan lu. Kalau lu nggak bangun sekarang, lu bakal terus jadi penonton di hidup lu sendiri. Lu bakal tua dengan tumpukan barang rongsokan, tapi nol aset. Pilihan ada di tangan lu. Mau tetap jadi korban mantra ajaib tadi, silakan. Tapi jangan nangis kalau nanti pas pensiun lu masih harus kerja keras karena nggak punya pegangan. Kalau lu ngerasa omongan gua ada relate dan lu mau tetap waras di tengah gempuran tren makin gila, lu boleh gabung. Kita belajar bareng, kita pinter bareng. Ingat bro, bank itu bisnis, temen lu itu sales. Satu-satunya orang yang peduli sama dompet lu cuma lu sendiri. Stop jadi sapi perah, mulai jadi tuan rumah. Log out.